Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Jumat 5 Mei 2023, Pekan Paskah keempat. Bacaan dan renungan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai dengan 6. Marilah kita hening sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah nama Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sabda yang indah tersebut tentu bukan hanya sebuah penghiburan belaka bagi para murid yang akan ditinggalkan dan merasa kehilangan. Lebih dari sekedar kata perpisahan, sabda tersebut adalah warta keselamatan yang kemudian tergenapi dalam peristiwa Paskah Kristus. Wafat dan kebangkitan Kristus adalah jaminan keselamatan bagi orang beriman. Demikianlah Santo Paulus meyakinkan umat di Antiokhia akan makna wafat dan kebangkitan Kristus. Santo Paulus menggarisbawahi iman gereja bahwa Paskah Kristus menjadikan kita anak-anak terkasih Bapa. Sebagai anak-anak Bapa, rumahnya adalah juga tempat kediaman kita. Dalam rumah itu ada banyak tempat, dan yang terpenting, di dalam rumah itu kita akan senantiasa bersatu dengan Kristus. Di mana aku berada, di situ kamu berada. Kita memohon rahmat Tuhan supaya semakin diteguhkan dalam iman tersebut sampai kita kelak mengalami janji keselamatan Tuhan itu. Bapak, Ibu,
Saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, ada banyak jalan menuju Allah. Hal itu diakui oleh semua orang. Karena itu, di sekitar kita ada beraneka cara dijalani dan dihayati untuk mencapai kesatuan sejati dengan Allah. Yesus bersabda bahwa dirinya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Masihkah kita memilih jalan lain selain Yesus yang sudah kita miliki? Memang, jalan sebagus apapun tidak akan membawa manfaat kalau tidak dijalani. Demikian pun, jalan hidup kita dalam iman kepada Yesus tidak akan memberikan manfaat apapun bagi kita kalau kita tidak tekun menjalani iman kita kepadanya. Memiliki jalan Allah bukanlah jaminan bahwa kita akan sampai pada Allah. Hanya mereka yang menjalaninya dengan tekunlah yang akan sampai kepada Allah. Kita sudah memiliki Kristus sebagai jalan hidup dan iman kita. Apakah kita sungguh menjalani jalan iman itu, atau kita hanya cukup berbangga atas iman yang kita miliki? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau begitu menyayangi kami. Teguhkanlah iman dan harapan kami akan janji keselamatan-Mu, supaya sukacita nyata dalam diri kami. Amin.